Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Alhamdulillah alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat-nikmatnya. Yang salah satunya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sedikit berbicara tentang ilmu. Kemudian salawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang meniti jalan dan sunnah-sunnahnya hingga ditegakkan hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Thayyib, barakallahu fikum. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk menuntut ilmu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan mempelajari atau sedikit mengenal tentang pentingnya menuntut ilmu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian atau kita semua mampu memahami pentingnya menuntut ilmu menurut Islam. Menjelaskan kandungan Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan hadis tentang ilmu serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, teman-temanku sekalian, siapa yang tadi pagi membaca buku atau mengulang-ulang pelajaran? Siapa? Ada nggak? Ya, Belum ada. Oh, belum ada. Oh, karena ada kelas meetingnya. Iya, Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ngaji kan tadi pagi ya? alhamdulillah ngaji. Ya, bagus sekali ya. Menurut kalian, kenapa sih kok kita tuh harus belajar? Kenapa? Agar kita Menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. ahsanta barakallahu fikum, agar kita menghilangkan atau mengangkat kebodohan dari diri kita pribadi, atau agar kita menjadi Pintar. pintar. Agar kita menjadi pintar, agar kita memiliki banyak pengetahuan, agar dapat meraih cita-cita insyaallah taala. Ya, masya Allah, jawaban kalian insyaallah baik semua ya. Ahsanta barakallahu fikum. Nah, hari ini kita akan mengetahui bahwa belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai. Ya, seperti kita ketahui, nilai itu hanyalah angka di atas kertas, tapi juga merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Betul? Betul. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya di Quran surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman atau orang yang berilmu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif pendidikan Islam, ayat ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan membangun peradaban. Kemudian, dan dari ayat ini kita belajar bahwa, bisa kalian catat ya, yang pertama, menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah. Itu insya Allah udah ma'ruf di antara kita ya. Kemudian kedua, Allah memuliakan orang-orang yang berilmu, seperti dalam ayat tadi. Kemudian yang ketiga, ilmu harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperti yang telah kita hafal semua ya hadisnya, thalibul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini mengajarkan bahwasanya mencari ilmu bukan hanya pilihan, tapi merupakan kewajiban bagi setiap muslim.
sebagai pelajar atau sebagai penuntut ilmu, kita harus rajin belajar, menghormati guru, menghormati teman-teman yang lebih tua, menyayangi adik-adik yang lebih kecil, memanfaatkan waktu dengan baik, dan terus meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang coba antum perhatikan ya di sini. Sebentar. Jika ada seorang siswa yang lebih banyak bermain game daripada belajar, apakah dia telah mengamalkan ayat dan hadis tadi? Tidak. Oh, tidak ya. Belum jawabannya. Ahsanta barakallahu fikum. Karena ia apa? Karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia lebih banyak bermain game daripada menuntut ilmu. Lalu bagaimana cara kita menerapkan nilai menuntut ilmu di rumah ya? Bagaimana kita menggunakan waktu sebaik-baiknya di rumah? Dengan cara kita merojaah hafalan, mengamalkan ilmu apa yang telah kita pelajari, mengajarkan ilmu yang telah kita dapat, membaca buku yang bermanfaat, ya kan? Mengerjakan tugas yang diberikan ustadznya, bertanya kepada guru kita jika kita belum memahami pelajaran, dan masih banyak hal yang lain ya. Barakallahu fikum. Dan itulah contoh penerapan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita di kesehariannya. Kemudian saat ini kita hidup di era apa? Era digital dan era modern. Informasi sangatlah mudah diperoleh melalui internet, media sosial, dan berbagai platform pembelajaran daring, atau ya dari hal-hal yang berbau gadget dan selainnya. Namun perlu kita ketahui, tidak semua informasi yang beredar adalah informasi yang benar ya. Insya Allah antum sudah ma'ruf semua ya dalam penggunaan gadget. Antum ya sudah pada besar-besar, sudah bisa mana memilah dan memilih mana yang buruk dan mana yang baik. Kemudian kembali lagi kita, nilai menuntut ilmu dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah 11 tadi mengajarkan kita untuk menjadi pelajar yang cerdas, kritis, bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Kita harus memanfaatkan teknologi untuk belajar, mencari referensi, membaca Al-Quran digital, dan mengikuti kajian keislaman yang bermanfaat. Bukannya dilarang bermain game, cuman kita harus membatasi diri kita ya. Jangan sampai kita luput dari hal-hal yang berbau tidak bermanfaat dan kita menyampingkan hal-hal yang bermanfaat ya. Kemudian ya teman-teman sekalian, hari ini kita telah sedikit belajar atau mengenal tentang pentingnya menuntut ilmu dalam Islam, terlebih dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi dan hadis Rasulullah SAW, talibul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Insyaallah kalian sudah hafal hadisnya ya, bahwasanya dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa Allah memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu serta mewajibkan umat Islam untuk terus menuntut ilmu ya. Kemudian ya, marilah kita menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan mampu memanfaatkan ilmu untuk kebaikan diri. Itu yang paling penting, untuk kebaikan diri sendiri ya, kemudian keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kemudian ya, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat lebih dari untuk diri kami pribadi dan teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan kata atau saya keliru dalam menyampaikan, mohon dimaafkan ya, karena sesungguhnya kebenaran itu datangnya hanya dari Allah semata, dan jika ada salahnya itu dari kebodohan kami pribadi dan dari syaitan. Sebelum kami tutup, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatiannya untuk teman-teman sekalian. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadholu barakallahu fikum.